Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan melihat bagaimana dinamika media sosial membaca isu terkait dengan persiapan ibadah haji 2026 dan masih bersama dengan Kepala R&D dari Transmedia Sosial Mas Anugrah Prahasta. Jadi Anda tadi katakan ada, saya nggak tahu ini menyebutnya anomali menjadi tepatkah kemudian dengan kondisi ada 3 kekhawatiran yang kita bahas tapi ternyata optimismenya juga ada Mas Anu. Betul, jadi kalau saya melihat dari 3 topik tadi, reaksi dari masyarakat tidak tercapture nih. Artinya banyak kemudian pemberitaan atau semua narasi yang didorong tentang haji ini sifatnya berasal dari sumber utama. Atau dari misalnya media mainstream gitu ya, kita bisa lihat ya. Bisa Anda jelaskan pula? Betul, tanggal 13 ini agak ramai gara-gara tiket war. Itu masih ramai lah Pak ya kan. Tapi kemudian menurun. Percakapan ini yang garis lurus ini, percakapan tentang hajinya, volumenya itu makin mengecil. Karena tidak ada reaksi yang lebih lanjut daripada orang-orang. Volume ini kuantitas pembicaraan? Betul, kuantitas pembicaraan ya. Nah, cuma yang menarik adalah trennya jadi positif, lebih banyak positifnya. Artinya kalaupun ada yang mengomentari itu, sifatnya positif, mendukung, positif, suportif gitu. Saya permudah ya. Berarti artinya tren ini adalah jumlah atau kemudian emosi yang tergambarkan dari jumlah yang kalau secara kuantitas menurun itu tadi ya? Ya, artinya jadi gini, percakapan tentang hal ini yang dibuat sama orang lain atau netizen-netizen itu tidak banyak. Ini kemungkinan besar banyaknya adalah dari media mainstream. Media yang memang menyoroti tentang hal ini gitu. Tapi reaksi orang ketika bertemu dengan postingan seperti ini positif. Jadi mendukung, mendoakan, ikut mendoakan lah ya. Lebih banyak ya, terutama di 18, 19, 20. Saya melihat ada banyak yang emosional gitu tentang keluarga yang akan berangkat gitu. Ini menarik. Sebelum jauh, apa yang bisa kita baca? Kalau ini menjadi fase awal, ini menjadi fase yang baik atau tidak dari pembicaraan? Sejauh ini saya gini, karena ini masih menuju keberangkatan. Berangkatnya baru tanggal 22. Biasanya kemudian pemberitaan itu munculnya dari reaksi jemaah ketika di sana. Nah, ini yang akan jadi sesuatu yang menarik setelah tanggal 22 biasanya gitu. Setelah keberangkatan lah ya gitu. Kloter pertama kan akan berangkat 22 ya Pak ya? 22. Lusa ya artinya lusa, hari Rabu ya Pak Menteri. Saya minta tanggapan Pak Menteri terlebih dahulu. Jadi artinya pun ada yang dibahas terutama soal war ticket tadi, tapi ternyata makin kesini makin positif trennya. Apa yang bisa Anda komentari Pak? Jadi Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji ini, tugas utama kita adalah memberikan layanan terbaik pada jamaah haji kita. Karena itu banyak yang kita upayakan termasuk apa yang disampaikan Pak Marwan tadi. Dan kalau mendapatkan sentimen positif seperti yang disampaikan Mas Anugrah tadi ya kita bersyukur. Walaupun tidak berarti kita harus lengah. Karena ini masih awal. Nanti begitu ada keberangkatan kita harus pastikan bahwa di sana pun pelayanan juga harus tetap seperti yang diharapkan semua pihak. Tapi harapan kementerian tren ini tidak akan menurun artinya ketika nanti 22 berangkat? Tentu kita berharap tidak menurun karena katakanlah 221.000 jamaah ya. Yang 200.000 puas, yang 21.000 nggak puas, yang menonjol yang 21.000 ini. Pasti kan? Ya. Karena itu kita akan berusaha bagaimana tugas untuk memberikan layanan terbaik itu kita bisa laksanakan. Baik, menarik. Kita akan lanjut slide berikutnya untuk mendalami lagi. Nah ini adalah topik-topik yang muncul. Tanggal 13 itu war ticket masih ramai Pak, tapi war ticket kemudian menurun. Lalu di tanggal 14 ada biaya dan APBN. Tanggal 15 kesiapan petugas dan jadwal, lansia, konflik Iran, bebas pajak, manasik lokal. Nah ini dari semua topik ini tuh saya tidak melihat ya ada satu topik yang negatif, yang pesimis artinya gitu. Apa misalnya kita dijamin atau tidak gitu ya, kita takut berangkat ke sana, kita konflik Iran pun juga nggak besar, artinya dia jadi topik, cuma karena ini ibadah itu kecil sekali jadinya gitu. Kalau saya lihat berarti artinya konflik Iran tidak sampai 70% ya? Iya, malah yang tinggi war ticket, lansia, petugas kesiapan ini kan hal-hal teknis yang setiap tahun sebenarnya kita bahas. Betul. Karena kalau saya melihatnya karena banyak UGC atau konten-konten yang memperlihatkan ini loh sekarang lansia itu seperti ini.
Oke. treatmentnya akan seperti ini, gitu. Penjaminannya akan seperti ini. Ini yang kemudian banyak mengundang reaksi sebenarnya. Oke, baik-baik. Saya minta tanggapan dari Pak Marwan terlebih dahulu. Artinya soal kesiapan petugas lansia ini menjadi hal yang paling banyak dibahas. Artinya ini kan masalah yang selalu ada tiap tahun. Komisi 8 bagaimana, Pak? Saya mulai data yang tadi ya. Silakan. Yang pertama, satu, ada prinsip bagi umat muslim sempurna berislam itu haji. Maka emosi keagamaan untuk berhaji itu tidak ada yang bisa menghambat. Perang sekalipun. Lebih takut mereka ongkosnya naik ketimbang tidak berangkat. Iya, pun ada perang ya. Ini logika yang menarik sebetulnya. Oke. Nah, karena itu ini bisa ditangkap oleh Menteri Haji dengan memberikan layanan sampai sekarang itu masih baik. Maka tidak heran kalau positif semua ini. Jadi kalau pembicaraan masalah Iran atau geopolitik tidak terlalu khawatir, memang mereka nggak khawatir. Bahkan ya sudah di sana saja kira-kira begitu. Oke. Kemudian tadi poin-poin pembicaraan di data yang kedua. Oke, kita bergeser teman-teman produser slide-nya. Oke. Ya, ini saya kira semua ini terjawab, masih terjawab oleh Menteri Haji. Tahapan-tahapan yang pemberangkatan jamaah haji masih sesuai dengan jadwal, masih positif. Nah, kami percaya Menteri Haji sampai di tahap berikutnya mendarat di Saudi sampai penempatan beribadah nanti akan mereka urus. Ini yang perlu dijaga. Problemnya itu memang nanti di sana. Termasuk mengenai lansia. Lansia ini nggak bisa kita hindari karena daftar tunggu jamaah kita cukup panjang. Jadi orang mendaftar sampai pada saatnya berangkat sudah lansia. Tapi kita bersama Menteri Haji mengenai lansia ini ada penanganan khusus. Baik pelayanan maupun memberikan kesempatan berangkat. Ada perlakuan khusus. Betul. Saya kira mereka juga puaslah dengan langkah-langkah yang diambil. Kecuali nanti di sana kami sudah mengingatkan Menteri Haji, lansia jangan diletakkan di lantai 50. Jadi harus lebih mempermudah. Ya, mempermudah, taruhlah di bawah, kira-kira begitu. Ini yang perlu dicermati. Kami sudah sampai begitu. Umpamanya makan juga nanti lansia, kalau bisa ada perlakuan khusus. Jangan keras seperti orang muda. Nah, nanti ada yang khusus makanan. Seperti itu. Saya kira sampai pemberangkatan besok di kloter pertama, ya semua jadwal ini Menteri Haji masih oke. Oke, berarti menurut Anda tantangannya setelah dua-dua setelah sebetulnya dua-dua ya? nanti mendarat di sana. Tapi kita tidak berharap ada kendala setelah kita kerjakan ini dengan baik, kita berdoa. Nanti ada evaluasi. Tidak mungkin kita puaskan semua jamaah, tapi dalam kerangka semua jamaah 80% mengatakan sudah benar, ada 20 saya kira standar orang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang standarnya tinggi ya nggak puas gitu. Atau mungkin PR untuk tahun berikutnya ya kira-kira seperti diperkecil lagi. Baik, kita geser slide berikutnya terlebih dahulu. Ini menarik. Apa yang bisa kita baca dari tema-tema ini, Mas Baik, jadi sama seperti tadi, cuma ini fokus topik yang paling besarnya sebenarnya. Jadi amanah dan lansia, human interaction itu banyak di tanggal 18, karena di tanggal 18 ini banyak kemudian video-video yang mulai bicara tentang keadaan di sana seperti apa, keluarganya akan berangkat, saling mendoakan. Jadi momen emosional sebetulnya ada di 2-3 hari terakhir ya. Betul, dan yang menarik adalah di hari ini ada Mekarut, ada 4 bandara ya Pak yang punya Mekarut langsung ya Pak ya. Katanya jadi imigrasinya langsung di bandara di Indonesia ya. Betul. Wah ini menarik sekali karena akhirnya jadi lebih cepat. Jadi nggak ngantri di sana ya Pak ya imigrasinya betul. Dan tentang ilegal. Nah ini menarik karena masih banyak jemaah kita yang tertipu nih sama yang ilegal. Baru ini kalau nggak salah jam 5 tadi Pak ada yang tertangkap 8 orang di 2F kemarin. Itu jadi ini menarik nih karena Satgas Haji ternyata keras juga gitu ngebasmi siapa yang menipu dengan modus-modus tertentu gitu ya tentang haji. Oke, ini menjadi satu catatan penting ya. Betul. Apa yang kementerian bisa komentari soal ini Pak? Artinya iya ini adalah sisi positif, tapi artinya masyarakat kita ternyata ada yang juga masih terjebak dengan penipuan. Hal-hal iming-iming itu kan mungkin akan sangat menarik bagi masyarakat.
Ya, memang haji ini kan seperti disampaikan ini puncak dari keislaman orang, Ya. dan hampir semua umat Islam pasti ingin haji. Masalahnya antriannya begitu panjang sehingga banyak upaya-upaya menerobos antrian itu dengan berbagai cara, dan itulah yang menjadi sasaran empuk mereka yang memberi iming-iming bisa berangkat secara cepat. Dan itu yang selalu kita kampanyekan kepada masyarakat kita, jangan berhaji tanpa visa haji yang sebenarnya. Oke, karena sekarang dengan ada nusuk itu lebih ketat lagi Ya. visa non haji begitu ya. Yang 8 itu mereka diiming-iming visa amil, visa kerja, Oke. bisa bekerja di sana sambil berhaji. Itu iming-imingnya. Oke. Tapi secara teori, secara teknis tidak mungkin, karena pemerintah Saudi juga mensyaratkan mereka yang bekerja di sana itu minimal setahun di sana baru bisa berhaji. Oke, baik. Ada mekanismenya, cuman memang diperketat dengan syarat 1 tahun itu tadi artinya begitu ya. Ya, kita bekerja sama dengan Polri dan imigrasi untuk menangkal berbagai upaya seperti itu. Baik, oke. Saya ke Pak Ali kalau begitu. Jadi Anda melihatnya bagaimana dengan tren positif, tapi kemudian sisi lain kan ini juga sebuah tantangan untuk bisa meneruskan trennya ketika keberangkatan sudah dimulai, Pak Ali. Apa komentar Anda? Izin saya flashback sebentar menanggapi yang pertama. Pertama, kami apresiasi terhadap Bapak Presiden yang luar biasa fokus terhadap bagaimana menangani haji. Ya. Intinya ada penasehat haji dan ada kementerian baru haji yang saat ini memang menurut kami luar biasa. Namun kami melihat belum begitu maksimal, dan adanya, mohon maaf, statement-statement atau isu-isu yang berkembang saat ini yang membuat masyarakat juga merasa resah. Namun saya apresiasi kepada Pak Menteri yang luar biasa mengenai war ticket, beliau langsung mengcounter dan clear. Tadi disampaikan setelah 3 hari, saya kira itu dari Pak Menteri yang memberikan tanggapan atau mengcounter itu sehingga betul-betul clear. Kami mungkin menghimbau untuk menjaga tidak adanya statement-statement yang membuat masyarakat resah. Dan kami juga apresiasi lagi kepada Pak Menteri, beliau baru sekarang memperlihatkan taringnya yang di terakhir. Nah, ini luar biasa, begitu beliau turun tangan, menyelesaikan semuanya clear. Dan masyarakat merasa, oh ini sebenarnya, inilah Menteri Haji yang saat ini betul-betul ini. Saya kira itu, Pak. Oke, Terima baik. kasih. Tapi kemudian Anda melihat ini menjadi PR bersama agar ketika 22 berangkat bahwa trennya akan sama nanti. Cerita-cerita orang yang sudah sampai misalkan, bagaimana mereka sudah memulai ibadahnya di sana, apa yang bisa Anda lihat dulu, Pak? Iya, kalau kita melihat dulu persiapan ini kan sudah selesai. Sekarang apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, gongnya nanti akan melihat di tanggal 22. Ya. Jadi tidak ada yang bisa kita sampaikan saat ini. Begitu tanggal 22 sudah turun dan terlaksana di sana bagaimana penjemputan dan lain-lain, saya kira akan clear. Karena sudah dibuktikan kemarin dengan adanya petugas ya Pak Menteri yang datang itu selesai kondisinya. Oke, jadi Anda melihat ini hal yang positif, tapi juga harus dikawal terus begitu ya Pak Ali? Harus dikawal langsung Pak Menteri yang mengawal. Oke, baik Pak Ali. Saya ke Anda Pak Fatul. Jadi apa yang bisa BPKH lihat dengan ini semua? Ini apakah sesuatu yang bermata dua, pisau bermata dua kah, positivisme menjelang keberangkatan ini? Kalau kami melihatnya ini sebagai keberkahan dari bangsa ini ya. Pada saat isunya mengenai haji, isunya mengenai spiritual, maka semua masyarakat itu berlomba-lomba untuk mendoakan. Oke. Itu yang terlihat dari sentimen yang positif ya. Itu satu hal yang mungkin perlu kita hargai di publik masyarakat kita ini. Hari ini. Jadi mudah-mudahan harapannya doa-doa itu terus dikumandangkan oleh seluruh masyarakat Muslim, utamanya warga negara Indonesia, karena musuhnya kan kelihatan sebenarnya, geopolitik. Oh, iya. Pada saat ada musuh bersama, semua orang itu saling berangkulan untuk
mencoba bagaimana caranya ini diantisipasi sedemikian rupa. Baik. Sehingga pada saat kejadiannya, kalau yang bagus itu kan kalau bahasanya di dalam pengelolaan resiko itu, di awal kita sudah mitigasi. Iya. Di awal. Atau sudah terbaca dan diinventarisasi. Iya, sehingga dengan mitigasi yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri, oleh teman-teman dari PIHK, itu sudah, karena sudah membaca dan menyiapkan worst case skenario-nya, bahkan dari Komisi 8 juga sudah meminta ada skenario terburuk apa, itu insya Allah malah justru yang terburuk tidak terjadi. Insya Allah dengan doa dari bangsa ini kita bisa menjalani jauh. Dan bisa menghindarkan dari semua yang buruk tadi kita bayangkan. Oke, Mas Anu, kita lanjutkan dulu slide-nya, kita bergeser ke slide 4. Volume sudah, tren sudah, heat map. Ya. Wah, apa ini? Nah, ini adalah topik-topik yang berkembang nih Pak. Jadi bebas pajak 48 juta ini menarik juga. Baik. Saat ini dari kemarin masih dominan dan masih ada pembicaraannya walaupun kecil. Lalu ada manasik lokal, sekarang sudah mulai di-upload video-videonya, story-storynya, narasi perpisahan keluarga juga mendominasi emosional. Mekarut menarik, mulai dominan hari ini. Lalu Terminal 2F Suta, haji ilegal, dan gelang wajib haji. Oke, tapi sebetulnya narasinya hampir sama ya, semua adalah persiapan ya, soal narasi religius, kemudian petugas berangkat, narasi perpisahan, manasik. Oke, seberapa, kalau saya ingin analisa Anda, seberapa emosional sebenarnya masyarakat bisa kita baca soal beberapa hari menjelang keberangkatan, Mas? Oke, jujurnya begini, komunikasi ini kan masih bersifat satu arah, artinya menerangkan apa yang sedang dilakukan dan menerangkan apa antisipasi yang sedang dilakukan. Ini kita belum bicara masalah reaction, karena reaction tidak muncul di percakapan sekarang. Nah, reaction itu biasanya muncul ketika jemaah merasakan sendiri apa yang sudah ada di sana. Betul, begitu ya. gitu. Makanya menurut saya karena ini masih pra, jadi kita benar-benar melihat ya ini dalam satu rangkaian. Kalau saya boleh loncat ke slide berikutnya. Oke, sambil kita geser teman-teman produser agar bisa lebih dalam lagi. Nah, oke, menarik. Kita bandingkan antara 2025 dan 2026. Artinya ada 3 fase. Yang pertama adalah keberangkatan, puncak haji, dan pasca haji. Baik. Nah, disinilah kemudian banyak cerita-cerita, banyak UGC konten yang dilakukan oleh jemaah yang kemudian kita bisa lihat nih, oke, secara keseluruhan seperti apa. Nah, kalau yang sekarang 2026 kita masih di fase pra keberangkatan dan menjelang asrama. Iya. Jadi masih belum apa ya? Kita masih belum melihat reaksinya lah, gitu. Ini kalau sudah di puncak haji nih biasanya mulai banyak video muncul, mulai banyak komen-komen gitu kan. Ketika di sana mungkin ada hambatan dan semua hal betul. negatif. Walaupun saya juga menyimak percakapan tentang haji ini di beberapa media mainstream lain, memang penyuluhannya sudah sangat kencang ya. Artinya jadi dikasih tahu bahwa makanan di sana juga akan dikondisikan dengan orang Indonesia ya Pak. Lalu juga ada petugas-petugas yang sudah tahu kalau misalnya tadi di jalan ini macet pakai apa, terus harus jalan 3 km kemana gitu kan. Nah itu sudah di antisipasi gitu. Tapi memang kita belum melihat reaksi aja sih. Saat ini mungkin karena jemaah juga lagi sibuk, lagi sedang berdoa untuk persiapan berangkat ya. Tapi artinya fase 1 ini kalau kita head to head kan artinya tahun yang berbeda tapi narasinya mirip ya? Betul. Kalau fase 1 untuk berangkat itu? Tahun 2026 ini yang agak menarik adalah tim advance-nya PPIH udah berangkat. Lalu tim setelah advance lalu ada tim pendahuluan Dakar sudah berangkat di sana juga. Madinah. Ya betul. Tim Madinah sudah berangkat. Mereka sudah melaporkan juga dari sana. Nah ini menarik nih karena tim-tim yang di sana itu kemudian berinteraksi ke Indonesia melaporkan apa yang terjadi di sana. Jadi semua persiapannya dikasih tahu di sana gitu dalam bentuk liputan. Gitu. Oke, menarik. Baik, saya ke Pak Marwan ini. Menarik Pak. Kemudian fase 2 kalau di tahun kemarin itu negatifnya rasanya cukup bisa kita lihat, chaos, hoax, merusak ibadah, terpisah, kemacetan Mina dan semuanya. Artinya kan ini adalah kekhawatiran yang tentu membayangi bahwa ada hambatan-hambatan teknis yang mungkin terjadi. Apa yang bisa Komisi 8 pastikan tetap mengawal segala positivisme yang kita bahas dari awal agar fase 2 kita ya tidak seburuk tahun lalu, Pak? Ya, di sana itu kan diawali dari sini. Langkah yang dimulai dari sini kenapa menjadi positif? Saya kira ada 2 hal. Satu terkait dengan jamaah haji reguler yang kita sebutkan tadi itu pemisahan dan pengelompokan kloter sudah clear berangkat.
dan pengelompokan layanan syarikah sudah dibedakan, si A dilayani ini, nanti di sana sudah ada yang menampung. Kalau kemarin kan tidak. Ya. Yang kedua, kita mendorong ada problem ketika melakukan ketika masuk ke negara lain kan itu kita harus dilakukan pemeriksaan masuk. Tapi di sini sudah ada 3, sekarang sudah 4, berarti ada penambahan. Mudah-mudahan nanti semua embarkasi. Itu agak rumit di sana. Jadi jamaah kita itu berhadapan dengan orang asing, baru pertama keluar. Jadi kita mendorong semakin banyak. Yang paling kami apresiasi lagi, kerjasama Menteri Haji dengan polisi dan imigrasi. Selama ini itu kita minta. Kami sudah minta selama ini ke imigrasi, sepanjang musim haji atau pelaksanaan ibadah haji, kalau ada orang yang mau berangkat ke Riyadh, itu patut dipertanyakan. Jangan dikasih. Ya. Pada saat musim haji, tapi kalau tidak musim haji, tidak boleh melarang itu. Patut dicurigai. Kenapa seperti itu? Supaya negatif yang di sana, kan mulai dari sini kan sudah mulai negatif. Sudah kucing-kucingan berangkat, di sana itu menjadi negatif. Padahal sebetulnya itu tidak bagian dari reguler. Tapi di dalam percakapan medsos, itu bisa membahayakan. Ya. Nah, karena itu di sini kita meminta tadi itu dari tahapan ke tahapan itu betul-betul dijaga. Jadi berhaji itu satu fisik, kemudian ibadahnya, tapi dalam pemahaman proses perpindahan itu penting. Baik. Dari satu tempat ke tempat lain. Itu tadi dibutuhkan fisik, tapi pemahaman, mungkinkah kita memahamkan semua jamaah? Enggak mungkin. Jadi siapa itu? Petugas. Ya. Petugas baik di Kloter maupun yang ada di Dakar maupun yang pendahuluan di sana. Alhamdulillah petugas tahun ini memang sudah dilatih. Ada yang belum pernah berangkat tapi sudah dipahamkan dan sudah dilakukan pendidikan sampai simulasi. Simulasi area, simulasi apa. Itu patut juga kita acungi jempol lain Menteri Haji. Baik. Saya ke Pak Ali kalau begitu. Jadi Pak Ali, dalam catatan teman-teman asosiasi, apa yang sebetulnya paling krusial untuk bisa segera dibenahi dalam pelaksanaan tahun ini, Pak Ali? Ya, sebenarnya kalau dari kami semua clear, Pak. Oke. Intinya kembali kami apresiasi ke Kemenhaj, Pak Menteri. Jadi jauh-jauh hari itu visa sudah clear, Pak. Dan ini baru pertama kali. Oke. Jauh-jauh hari sudah selesai semua. Tentang kontrak dan lain-lain. Nah, ini yang pertama. Dan kami melihat ke depan, insya Allah tidak ada masalah yang timbul dari sisi proses ya. Iya. Beda dengan masalah yang penerbangan dan yang lain. Tapi kalau dari sisi ini, kami kira tahun ini adalah tahun yang baik dan mudah-mudahan pelaksanaan juga ke depan ini berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Kembali lagi kami memberikan apresiasi untuk Pak Menteri. Oke, baik. Jadi artinya hanya tinggal menunggu saja ya. Artinya kita sudah bisa melihat persiapannya bagaimana, mitigasinya bagaimana, tapi pelaksanaan akan cukup menentukan semua rencana tadi ya Pak Ali? Betul. Kemarin juga disampaikan ya Pak Menteri ada fast track diantaranya. Nah, ini kami minta pengawalannya Pak Menteri karena kan kemungkinan 10 hari ke depan dari PIHK itu sudah ada mulai keberangkatan. Ya. Nah itu kami mohon kepada khususnya Pak Menteri untuk bisa mengawal bahwa fast track pun ini juga bisa terlaksana di kita. Oke. Di dalam PIHK. Baik. Ini rasanya catatannya cukup banyak ya Pak Menteri. Tapi dijawab nanti Pak, karena kami akan jeda terlebih dahulu, tapi kami juga akan ingatkan kepada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan dan pernyataan yang pada segmen berikutnya akan kami tanyakan ke semua narasumber yang ada di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.